temenin gue ngulik Vicor ya kan. Ini bukan review ya, tapi cuma ngulik ya kan. Vicor yang baru tuh apa aja sih? Vicor Gen 8 ya. Jadi gue tuh kalau ada tipe baru gitu suka ya istilahnya apa ya, melajarinnya gitu, lihat dari websitenya aja gitu. Ini gue lagi sambil buka website Yonex ya kan. Mana nih? Nih, spin operator, learn more. Dan website bisa diakses buat seluruh rakyat planet bumi ya kan. Jadi tinggal semua bisa ngelihat gitu. Tapi ya kayak gini nih. Jadi kayak pengen tahu apa sih yang beda gitu kan, yang baru nih gitu. Nih, spin operator, new Vicor One Rocket Mission, teknologi maximum spin unlock, experience your most explosive spin, Vicor bla bla bla. Now new Vicor powers you your spin bla bla bla, sweet spot, snapback, speed, stability, ya kan? Pertama ditampilin nih, larger sweet spot for more consistent spin. Jadi ini berarti kayak Izon ya. Ini udah isometrik. Isometrik kan memang ciri khas Yonex tuh apa? Trademark Yonex, bukan bulat kayak raket pada umumnya, dia isometrik. Ini isometrik. Dilargerin lagi di sini. Extended top length of frame. Bigger sweet spot. Minimize miss hit, maximize spin. Ya kan? Terus snapback, powerful snapback, increase ball rotation. Snapback tuh berarti senarnya tuh snapback gitu. Senarnya saat impact tuh apa? Gitu kan. Snapback. Di yang baru ini new model horizontal oval. Our top frame grommets. Jadi grommet bagian atas ini ya nih, ini oval tapi horizontal gitu. Jadi oval nih. Oval biar snapback. Sebelumnya vertical oval. Current model vertical oval. Nih Vicor 100 yang lama nih. Oh iya. Iya, kalau yang sebelumnya ovalnya vertikal nih, jadi ya pokoknya gitulah. Ini horizontal oval, ini vertikal oval yang lama. Jadi ini lebih snapback. Terus speed, faster swing speed, quicker you can whip. Jadi lebih aerodinamis nih. New model, dia lebih lancip. Sebelumnya kayak gini. Jadi ini dia sih frame-nya lebih lancip, jadi lebih aerodinamis, jadi nggak ngedrag saat di swing. Jadi swingnya lebih cepet, ya kan? Tuh. Terus dibandingin yang lama nih udah nggak ada, kan kalau yang Vicor 7 kan ada lekuk-lekuknya ini nih. Jendol-jendol, lekuk-lekuk ini sebenarnya buat aerodinamis juga, tapi di sini nggak ada, tapi frame-nya dibikin lebih lancip, jadi lebih aerodinamis. Udah nggak ada nih apa motif-motif nonjol-nonjol lagi di sini nih di Vicor 8. Kelihatan nggak sih? Ini kayak agak lebih tebal, ini agak lebih tipis, tapi bukan tipis tapi karena dia apa? Narrow apa? Kok narrow sih? Tapered shaft, tapered, meruncing, jadi kelihatan lebih tajam nih frame-nya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan ya udah, ntar lihat aja di toko. Terus stability, optimize stability for powerful confident spin, ya kan? Ini di Vicor 8 ada servo filternya nih. Servo filter sebelumnya adanya di Percept, ya kan? Servo filter tuh buat yang ngeredam gitu sih. Filter buat ngeredaman lagi gitu.
kalau nggak salah. Tinggal di googling, dilihat di website juga sebenarnya bisa. Cuma kali ini gue nggak usah ngeliatin. Intinya sih begitu. Servo filter ditaruh di frame-nya. Shaft 2G6D, grip VDM, ada di websitenya. Di yang sebelumnya nggak ada servo filter. Jadi ini upgrade ya dibanding versi sebelumnya. Buat lebih balance, perfect balance, create a more responsive, confidence, inspiring hitting experience, stability, ball pocketing, maximize power gitu kan. Itu jadi kayak raket all round ya. Terus, nah ini line up-nya, oke? Line up-nya. Oke, sekarang breakdown. Ini apa? Line up-nya ya. Udah bisa dilihat di websitenya. Ada Vicor 95, 98, sama lah seperti sebelumnya. Jadi kayak sama buat siapanya nih ada nih kan. Kayak Vicor 95 for advanced players looking to generate aerodynamic spin bla 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 ini. Ya udah jelas 95 headsetnya kecil nih, gue ada 95 nih. Tapi ini yang Gen 5. Ini Gen 5, Vicor Gen 5. Sweet spotnya lebih kecil. Pattern juga 16-20. Mainnya 16, crossnya 20. Jadi terus beamnya juga lebih tipis. Ya kan 22 mili. Ya ini raket buat advance yang udah konsisten. Mukulnya pasti selalu di sweet spot gitu kan, raketnya berat juga. Jadi ini lebih terkontrol, lebih terarah, lebih padat lah gitu kalau sweet spot lebih kecil gitu, kalau headset lebih kecil. Tapi buat kita atau gua atau buat rekreasional, buat beginner gitu ya nggak rekomen lah. Ngapain lu pakai raket yang nyusahin lu gitu. Tapi saat advance player itu butuh semua kontrol itu, dia udah biasa, powernya udah ada, mukulnya udah mantap gitu kan, dan kompetitif gitu mainnya ya, ini sangat membantu pasti. Ya kan, terus 98 ya headsetnya 98, berarti 305, beamnya agak lebih tebel. 98 plus itu plusnya itu lebih panjang. Jadi yang standar itu kan 27 inch ya panjangnya. Nih misalnya 98, nih lengthnya 27 inch, yang plusnya itu plus panjang, lebih panjang. Sama line up sebelum yang Vicor 7 juga sama semua gitu kan. Paling agak beamnya aja yang agak beda-beda. L udah pasti L-nya itu maksudnya light, lebih ringan, 285 gram, 98 headset 98. Tur apa tuh? Tur lebih berat, 315. Beratnya 315. 98 biasa 305. Terus 100 ya sama masih 100-300. Beamnya juga beda nih sama yang versi lama. Ini 24, 26, 23. Yang lama 25,3, 22. Ini yang baru 24, 26, 23. Jadi yang lama ini lebih tebel. Sama. Kalau yang baru berarti ini lebih tipis, tebel. Tapi lebih aerodinamik. Ini 25, 25, 23, 25, 25, 22, itu 24, 26, 23. Yang baru beamnya 100. Terus 100 plus sama kayak tadi, 100 plusnya itu apa? Plus lebih panjang. 100L yaitu L light lebih ringan, 280 gram. Ini force apanya juga ada nih ya, for all around. Terus yang baru nih 100D. D-nya apa? Dense. Jadi lebih padat gitu patternnya.
Jadi kalau yang 100 biasa itu 16 19, 16 main, cross 19. Ada 19 cross, ada 16 main. Kalau yang D 16 20. Jadi ada cross satu lagi. Ngaruh ya satu senar doang tambah itu. Ngaruh. Makanya dibikin ya kan. Beratnya juga lebih berat tuh 305. Biar apa ya? Headset 100 tapi lebih terkontrol gitu kan. Biarpun mungkin kalau yang 16 19 pun juga bisa lebih terkontrol gitu dengan mungkin tension agak tinggi gitu, tapi apa ya, susah nyebutin sih kalau density senar itu tuh saat hitting feel itu tuh ya cuma ketahuannya pas sudah pakai, pas sudah hitting itu loh gitu. Ya kan? Terus nah ini alpha nanti kita bahas. Jadi ini line up-nya ya. Ini tipe dari 100D sampai 95 itu tipe flagship-nya. Ini semua made in Japan ya. Yang dari 100D sampai 95 itu tipe flagship-nya. Terus ini. Kenapa kita pernah posting di Instagram gitu, ini kayak bakal jadi Ezone versi spin. Karena apa nih? Ini sekarang semua dia for siapanya ini nih, spesifikasinya for advanced player, for ini di ujungnya ada nih with continuous comfort. Jadi ada semua speknya ada tulisan comfort gitu. Di Ezone kan juga gitu kan kemarin kan, di Ezone 2025 for bla 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 comfort dan ternyata emang benar gitu kan. Ini raket power, beam tebel. Yang harusnya itu raket kaku, harusnya raket kaku itu nggak enak, bukan nggak enak ya, maksudnya kaku ya keras lah gitu. Kita perlu adaptasi apa gimana gitu, atau gitulah pokoknya. Tapi dia tambahin minolon segala macam gitu buat apa? Buat ngimbangin atau kompensasi kali ya kekakuannya itu, biar di tangan tuh tetap hitting feel-nya ya comfort gitu. Di Ezone kemarin. Nah ini sekarang di V-Core juga dibikin gitu. Sweet spot dilebarin, tambahin comfort gitu kan. Karena servo filternya mungkin kan. Jadi ya ini bakal jadi ya Ezone versi spin sih. Semua ada comfortnya. Makin kesini kayak Yonex tuh makin user friendly gitu. Jadi siapa-siapa bisa pakai gitu kan. Tinggal lihat aja tadi speknya itu. 95, 98, 98 plus 100 dan lain-lain gitu kan. Comfort. Yang di spek yang ini nggak ada, istilahnya nggak ada embel-embel comfort di versi sebelumnya. Di sini aja nih baru dikasih comfort semua. Jadi harusnya kalau dia udah nulis begini, kalau mereka udah nulis begini, memang berarti ini comfort user friendly. Oke? Nah sekarang bahas atau ngobrolin yang alpha. Jadi karena sekarang udah ada versi alpha, V-Core game sama feel udah nggak ada. Jadi tadinya versi alpha sebelumnya itu tuh ya V-Core feel sama game, yang versi lebih murahnya, versi user friendly, lebih ringan. V-Core feel sama game diganti alpha, sama ke Ezone. Ezone kan kemarin juga tadinya kan Ezone ada game sama feel juga kan, tapi diganti menjadi alpha, Ezone alpha. Sama masih kayak yang Ezone nih, alpha doang 275 gram, L 260 gram, SL 245 gram, SL super light, L light, alpha ya alpha doang. Terus buat siapanya itu nih, for aspiring juniors and recreational player with looking to generate aerodynamic, bisa dibaca di website pokoknya. Nah ini for aspiring juniors tuh maksudnya bukan berarti buat junior ya, bukan berarti buat anak-anak. Aspiring junior tuh maksudnya kayak anak-anak tadinya yang naik tingkat terus lah, dari kecil dia main
pakai raket ukuran 19, pakai raket ukuran 21, makin tinggi ukuran 23, ukuran 25, ukuran 26. Akhirnya dia mulai pakai raket dewasa, bisa dimulai startnya dari Izon Alpha, ya kan, kayak gitu. Atau recreational player looking to generate aerodynamic spin on every shot with continuous comfort. Atau ya kayak Alex kan di biasa raket berat-berat tuh kan 95 nih, yang Vico 95 ini raketnya Alex nih. Vico 95 yang Gen 5 raketnya Alex. Akhirnya dia bukan nyerah, maksudnya udah tangan udah mulai berasa. Akhirnya dia nyaman pakai apa? Pakai Izon Alpha. Pakai Izon Alpha SL. Enteng, solid, ya kan? Jadi bukan berarti ini raket cemen lah gitu, enggak. Pokoknya tergantung kebutuhan aja gitu. Dan posisinya si Alex kan tuh dia maunya main nyaman, enak gitu. Ngapain dia maksain mesti sok-sok, wih lihat dong raket gue 95 coy, gue jago nih. Enggak, gue mau main nyaman gitu, ya kan. Terus itu ini yang mesti bahas. Jadi tadi yang pertama tuh made in Japan semua, ini Alpha made in China. Jadi tidak ada yang made in Japan itu 98, 95 segala macam itu dibuat di Cina, nggak ada. Itu tipe flagship. Udah Alpha tipe lebih murah buat semua kalangan, buat tadi itu dibuat di Cina. Karena apa? Biar produksinya bisa lebih massal dan harganya bisa lebih terjangkau lah gitu. Karena apa? Banyak yang nanya, emang bedanya Yonex Cina sama Jepang apa sih? Ya beda karena memang beda tipe gitu kan. Jadi ini contohnya nih. Alpha itu bukan raket jelek. Jadi dibuat di Cina itu bukan berarti jelek gitu kan. Karena ya itu buat produksinya lebih massal, buat semua kalangan, biar semua orang bisa pakai Yonex lah gitu intinya. Semua brand pasti begitu. Maunya produksi lebih massal, lebih banyak, lebih beredar di pasaran, dan lebih banyak yang pakai. Kalau semuanya buatan Jepang, harganya mahal semua gitu kan. Alpha itu tuh dari yang raket Jepang gitu, misalnya nih Vicor 100L nih, materialnya tuh cuma turun satu macam nih, ya kan? Nih, ini raket Jepang nih, Vicor 100L, high modulus graphite, Alpha high modulus graphite juga, 2G6D Flex Force. Nah, 2G6D Flex Force-nya ini diganti jadi Nanomesh Neo gitu kan. Istilahnya versi lebih murahnya 2G6D lah gitu. 2G6D high graphite apa tuh? Ntar gue kasih tau sedikit aja. Terus servo filter di Alpha ada juga servo filter. VDM di Alpha ada juga VDM gitu. Jadi cuma 2G6D di raket Jepang diganti jadi Nanomesh Neo di raket Alpha. Jadi cuma turun segini aja nih gitu speknya gitu. Ya sama ini sih pattern juga tuh. Patternnya 16-18 sama beratnya ya udah tahu ya. Tapi ya itu. Kalau gua tuh selalu ngelihat bahan material ini nih, material. HM graphite tuh berarti high modulus graphite. High modulus graphite itu apa? Itu pertama lu bisa googling juga high modulus graphite itu apa. Setahu gua apa sih? Pokoknya material graphite yang lebih padat, lebih solid, lebih kaku, ya kan? Buat raketnya jadi lebih stabil, lebih generate power gitu, segala macam. Pokoknya solid lah gitu. Terus, kaku. Berarti nggak enak dong kalau kaku. Nah, 2G6D ini sama Nanomesh Neo ini yang mengkompensasi
2G6D itu ya sama Nanomesh Neo itu ya yang material yang bikin itu jadi lebih apa ya, ngurangin kekakuan itu jadi lentur gitu. Jadi apa 2G6D Flex Force ya kan, jadi kayak saat impact itu raketnya nge-flex tapi buat balik ke bentuk semula tuh lebih cepat gitu. Jadi lebih stabil gitu. Jadi kerasanya nggak kaku karena ada flexnya itu, flex force itu atau Nanomesh Neo itu. Jadi ya itulah nggak kerasa kaku apa karena ada teknologinya si Yonex inilah gitu. Pasti mereka begitu gitu kan. Aduh, kita kepake high modulus graphite, rakit kita jadi keras dong kaku. Wah, kalau gitu gimana ya biar kompensasi biar nggak terlalu keras. Oh ya, dia mungkin namanya orang Jepang gitu kan, dia browsing browsing. Maksudnya dia ngulik gitu kan teknologi ini nih. Kita bisa pakai ini buat apa? Biar nggak kerasa kaku, tetap lebih ngeflex tapi tetap balik ke bentuk semula dengan lebih cepat gitu kan. Akhirnya raketnya jadi stabil gitu. Terciptalah itu 2G6D Flex Force sama Nanomesh Neo, Nanocell Neo segala macam. Itu bisa di browsing gitu. Jadi daripada kalian pusing gitu kan, ini Cina apa Jepang, Cina di Jepang ya. Ya lihat aja di speknya gitu kan. Semua ada kok tertera gitu. Habis itu ada Vicor Alpha. Harus ada Ace. Di sini nggak ada, berarti di coba Vicor. Nah ini Vicor S ada nih, ini Vicor Ace. Apalagi tuh bedanya tuh, sama Vicor S tipe buat ada tulisan itu for beginner recreational player looking for a reliable racket to generate aerodynamic spin on every shot. Ini nggak ada tulisan comfort nih, ya kan? Apa nih turun lagi nih, dia dibuat di Cina buat beginner atau recreational player. Materialnya apa? Full graphite aja. Jadi nggak ada servo filternya, nggak ada 2G6D, nggak ada flex force segala macem. Raket full graphite. Ace, mana Ace gue? Itulah pokoknya. Tapi headsetnya sekarang 100. Kalau Vicor S yang lama, ini Vicor S yang lama nih, dia 98. Sekarang 100 dan 16-19. Kalau yang lama 98, 16-20. Raketnya full graphite. Dan dibuatnya di Cina ya. Jadi nggak ada Vicor S yang dibuat di Jepang. Oke. Terus Play ini yang paling murah. Play itu recreational player berapa? Ya pokoknya buat beginner, buat yang mau mulai main tenis gitu kan dengan budget sejutaan gitu kan, apa ya, terus enteng. Ini Vicor Play. Bedanya apalagi tuh dari Vicor Ace? Material. Jadi turunan-turunan itu tuh yang dikurangin pasti material gitu. Material graphite hybrid. Graphite hybrid berarti nggak 100% graphite, masih di hybrid sama aluminium apa gitu, jadi nggak full graphite gitu. Play, terus habis itu 25-26 nih junior lah, udah tahu lah ukuran 25, panjang 25 inch, 26 ya 26 inch gitu. Nah, terus balik lagi ke soal Cina-Jepang. Masih banyak orang gitu, customer yang berasumsi kalau semua tipe Yonex tuh dibuat di 2 pabrik gitu. Karena apa? Karena di kita masih banyak yang nanya di online, di WhatsApp gitu kan, kayak nanya misalnya Vicor Phil, ini Jepang atau Cina? Ya Cina gitu. Tapi kita jawabnya itu pada Vicor Phil hanya dibuat di Cina, tidak ada buatan Jepang, ya kan? Terus itu hilang, nggak ada jawaban lagi. Terus
banyak lah nanya gitu, Vicor game ini Jepang atau Cina? Vicor game hanya dibuat di Cina, tidak ada dibuat di Jepang. Itu pokoknya gitu aja. Sampai yang Play pun gitu kan yang harganya 1649 itu ditanya, ini Jepang atau Cina? Izon lah waktu itu kan, Izon Play ada. Ini Jepang atau Cina? Izon Play hanya dibuat di Cina, tidak ada dibuat di Jepang gitu. Nah, sampai akhirnya ada juga yang nanya, halo mau nanya gitu kan, Vicorville atau game gue lupa. Vicorville ini ada yang buatan Jepang nggak sih? Tidak ada. Ya memang nggak ada. Nah, akhirnya dari situ tuh kita mikir tuh, ini orang kok nanyanya begini mulu, kenapa ya gitu kan? Sampai yang Jepang pun juga tanya, maksudnya Izon 100 gitu. Ini masih Jepang kan? Ya masih gitu kan. Ini tipe flagship gitu, tipe high end, tipe pro, tipe high end Yonex, tipenya buat advance-nya Yonex, ya semua dibuat Jepang gitu kan. Tapi apa? Gue tahu sih pasti apa yang bikin orang nanya Jepang Cina Cina itu tuh apa gitu. Pasti gara-gara temennya. Gue yakin banget pasti gara-gara temennya. Ya kan? Jadi pasti posisinya gini nih. Ada temen lu gitu kan mau mulai main tenis gitu kan. Aduh gue mau kayaknya seru juga main tenis gitu kan. Gue mau beli raket apa ya? Yonex kayaknya bagus tuh gitu kan. Tapi budget gue cuma 2 juta nih, cari yang tipe apa ya? Gue browsing sih ada tuh tipe Izon S gitu kan. Itu harganya 1999 misalnya. Nah, terus temennya itu pasti bilang, "Weh bro, cari Yonex lu yang Jepang bro," gitu. Nah, yang niatnya udah ngumpulin duit, punya duit 2 juta itu mau beli Izon S, akhirnya jadi bingung dong gitu kan. Yang Jepang gitu kan. Dan temennya itu nggak ngejelasin lagi gitu. Mungkin maksudnya temennya itu, lu daripada beli Izon S mendingan lu beli Izon 100L gitu yang harganya 4.700.000 itu gitu. Itu kan udah nggak make sense gitu kan. Dia punya budget 2 juta, lu suruh beli raket 4,7 mau 5 juta gitu. Itu aneh. Tapi ya itu dia cuma bilangin lu mesti beli yang Jepang bro gitu. Mungkin yang mau beli Izon S itu nangkapnya, Izon S ada yang Jepang juga ya gitu. Akhirnya dia nanya ke toko kita atau ke toko mana-mana pasti. Coba orang toko kalau misalnya lu ada pertanyaan kayak gini juga lu komen dah di sini di YouTube. Jadi nanya, Izon S, ini Jepang atau Cina gitu. Ya kita jawab ya memang Cina. Ini hanya dibuat di Cina, tidak ada yang buatan Jepang gitu. Terus langsung cabut. Gue mau nyari yang buatan Jepang, Izon S dengan harga yang sama 19999. Dia cari. Akhirnya nggak ketemu-temu ya kan. Akhirnya dia beli apa? Dia beli brand merek lain. Merek B, merek W, merek H gitu. Yang semuanya dibuat di Cina. Jadi apa? Gue mikirnya kok nggak make sense gitu loh. Kok akhirnya lu beli merek B gitu atau merek W yang sama-sama dibuat di Cina. Dan ternyata yang merek B atau W itu yang lu beli itu dengan harga mirip, misalnya merek W harga 1799, merek Yonex harga 1999 tapi udah full graphite. Tapi merek W yang lu beli ini beda 200.000, belum full graphite tapi masih campuran aluminium gitu. Dan lu nggak nanya, ini made in Amerika atau bukan? Jadi agak aneh sih itu kalau menurut gua. Karena Cina Jepang itu bukan ya itu bukan satu tipe dibuat di 2 pabrik gitu. Jadi coba deh kalian browsing gitu kan, raket-raket lain gitu, materialnya apa gitu. Kayak gitu aja. Jadi ngelihat spek itu tuh nggak usah lihat dari made in-nya atau segala macam, tapi ya dari ya ini material, ini buat siapa, harusnya semua ada kayak gitu, kayak penjelasannya kayak gitu. Dan ini di Yonex doang loh, kalau lo nggak pernah nanya merek W ini Amerika atau bukan ya gitu, merek B ini Prancis atau bukan ya, merek H ini Austria atau bukan ya gitu. Itu agak unik sih gitu.
Atau kecuali misalnya ini Vicor Alpha harganya 4.500.000. Terus Vicor 100 harganya 4.800.000. Kalau lo bilang, mending beli yang Jepang, itu bener, karena cuma beda 300 gitu kan. Ngapain lo beli 4.500.000 tapi raket Cina? Mendingan beli Vicor 100 nih, made in Japan. Itu benar. Tapi kan ini posisinya kan Vicor Alpha harganya 2 jutaan, ini mau 5 juta loh, 4.899.000 kalau nggak salah presisnya. Itu kan udah jomplang gitu. Jadi kalau dibilang buat perbandingan tuh, buat dibilang mendang-mending itu nggak mendang-mending. Itu bukan kaum mendang-mending lagi, itu kaum aneh gitu kalau orang udah niat, udah punya budget 2 juta sekian atau 2 juta gitu mau beli rakit ini terus lu bilang mending yang 5 juta, di mana-mana nggak ada yang masuk gitu. Oke, jadi gitu aja lah kira-kira kita breakdown Vicor sambil curhat sedikit ya. Oke. Ada apa-apa tinggal buka di websitenya, mau cari apa. Sampai ketemu lagi di Izone warna terbaru nanti bulan Agustus. Confident speed.